وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Saudaraku yang mulia, kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang Allah janjikan banyak pahala, bulan yang di dalamnya itu mendapatkan hikmah, yang hikmah itu hanya kita dapatkan di bulan Ramadan sebagai ahlus saum, sebagai ahlul puasa, sebagai orang yang menahan diri dari persoalan-persoalan nafsu dan dari persoalan-persoalan yang menginginkan kepentingan dunia. Maka kita yang berada di bulan Ramadan ini ada baiknya menggali lebih banyak tentang bagaimana ketaatan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki 4 sifat. Sifat ini yang mungkin sudah di antara kita banyak yang menghafalnya sejak kecil. Sifat yang pertama adalah fatana. Nabi kita adalah orang yang cerdas. Fatana bermakna adalah kecerdasan beliau itu cerdas dari semua sisi. Kita tahu manusia itu terdiri dari 3 unsur. Pertama adalah basyariah, nafsu, dan qalbi. Beliau cerdas semuanya, cerdas emosionalnya, cerdas intelektualnya, dan juga cerdas hatinya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan ini juga dididik untuk itu. Dididik agar cerdas emosi kita, dididik agar cerdas pengetahuan kita, dididik agar cerdas hati kita, sehingga kita bisa memaknai Ramadan yang ada di tahun ini menjadi orang-orang yang cerdas dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada, cerdas dalam menghadapi persoalan hidup. Ramadan mendidik kita untuk cerdas terhadap menghemat waktu, cerdas terhadap memanfaatkan keadaan, cerdas untuk bersikap baik kepada tetangga, untuk bersikap baik kepada orang lain. Yang kedua, Nabi kita juga memiliki sifat yang namanya amanah. Beliau juga digelari oleh kaum kafir Quraisy ketika beliau belum diutus menjadi rasul dengan nama Al-Amin. Kenapa digelari dengan sebagai nama Al-Amin ini? Karena beliau memiliki sifat amanah. Sifat amanah yang beliau miliki itu merupakan buah dari karakter, buah dari kejujuran beliau dalam menghadapi persoalan hidup dari sejak kecil hingga beliau menjadi seorang pemimpin. Amanahnya beliau merupakan dari wujud komitmen keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena amanah itu sekata dengan kata iman, seakar dengan kata iman, dan seakar dengan kata aman. Orang yang amanah memiliki dia kemampuan keimanan yang kuat, dan juga dia akan memelihara keamanan. Yang ketiga adalah sifat siddiq, jujur, benar dalam berkata, jujur dalam menyampaikan. Siddiq ada sikap yang membenarkan apa yang dibawakan oleh Rasulullah dan juga mengambilnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Ramadan juga mendidik kita untuk siddiq. Bayangkan saudaraku sekalian, di bulan Ramadan ini tidak ada satupun yang tahu sekiranya kita makan makanan. Kalau memang kita berpuasa, setelah kita makan, keluar dari tempat yang kita makan, kita boleh katakan bahwa kita sedang berpuasa. Padahal sebelumnya mungkin kita sudah pernah makan atau sedang memakan sesuatu makanan yang itu menyebabkan kita batal puasa. Tetapi ketika kita berpuasa, dididik untuk jujur, dididik untuk benar ketika kita berpuasa bahwa kita sedang menjalankan amanah Allah untuk menjaga diri kita, untuk menjaga kebaikan bagi kita. Maka itulah sebuah implementasi sikap siddiq dalam diri kita. Dan begitu juga kita diharuskan untuk berkata benar, berkata jujur. Kalau itu benar, katakan benar. Kalau itu salah, katakan salah. Tapi juga harus dibaringi dengan sifat yang baik, dibaringi dengan cara yang menyampaikan yang baik, dan juga dibaringi dengan cara memilih tempat yang baik. Yang keempat sifat Rasulullah adalah tabligh, menyampaikan. Orang yang cerdas, kalau dia tidak pandai dalam cara menyampaikan juga tidak bisa diterima oleh orang lain. Orang yang punya keimanan, ketika dia tidak punya kemampuan menyampaikan dengan baik, juga tidak akan mampu diterima oleh masyarakat. Orang yang memiliki kejujuran juga, kalau dia tidak mempunyai kemampuan cara menyampaikan kepada orang lain, maka dia juga akan susah diterima. Maka sifat yang keempat ini, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berbicara dengan sahabatnya. Tahu kondisi sahabat. Kalau si fulan seperti ini, maka bahasa yang disampaikan oleh sahabat begini. Suatu ketika Nabi didatangi oleh seseorang yang sangat sering melakukan perkataan bohong, sering melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka ketika didatangi oleh sahabat itu, Rasulullah SAW mengingatkannya, jangan bohong. Kemudian sahabat yang ini juga didatangi
ada seseorang yang dia suka pemarah, suka marah perilakunya dalam kehidupan. Lalu kemudian dia minta nasihat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nasihati saya. Nasihatnya cuma singkat, Rasulullah. La taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah. Maka ini adalah konsekuensi dari sifat Rasulullah SAW yang merupakan beliau orang yang tabligh, orang yang menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan beliau, sesuai dengan kemampuan berfikir orangnya. Maka mudah-mudahan Ramadan ini akan mendidik kita menjadi orang yang memiliki kemampuan fatanah, amanah, sidik dan juga tabligh. Mudah-mudahan kita makin menjadi hamba Allah yang taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.